Halo semuanya, tema readingan kali ini asmara single parent zodiak Gemini di bulan September tahun 2021 ya. Seperti biasa Kak Tere ingatkan bahwa ini adalah general reading yang bersifat universal, tidak akan cocok bagi semuanya. Jadi dengarkanlah readingan ini dengan penuh kebijaksanaan ya. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading ataupun mau beli kartu tarot, oracle, silahkan menghubungi kakaknya via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini, ya. Oke. Langsung aja ya masuk dalam readingannya. Kak Tere akan menarik energi kalian terlebih dahulu secara universal ya. Oke. Bagaimana asmara single parent Gemini bagaimana asmara single parent Gemini di bulan September tahun 2021. Bagaimana asmara single parent Gemini di bulan September tahun 2021. Bagaimana asmara single parent Gemini di bulan September tahun 2021. Oke. Bagaimana asmara single parent Gemini di bulan September tahun 2021. Bagaimana asmara single parent Gemini di bulan September tahun 2021. Oke, Kak Tere di sini melihat ya secara energi ada energi feminim yang sangat kuat di sini ya yang tertarik. Oke, seorang wanita ini atau seseorang laki-laki yang energinya feminim ya, sesuaikan dan kondisikan dengan yang kalian rasakan ya. Oke. Aku sebutnya seseorang wanita aja ya, energi feminim yang kencang, yang kuat di sini. Oke, seseorang wanita ini terkoneksi dengan pasangan yang menurut aku toksik ya secara energi, karena dia itu sangat tertutup gitu ya. Orangnya tidak terbuka gitu dalam hubungan, komunikasi juga tidak dua arah tapi satu arah gitu ya. Slow respon ya, kalau di chat atau di telepon juga jarang jawab gitu ya, atau dijawab balasnya pendek-pendek gitu ya. Kalau chat balasnya pendek-pendek, kalau di telepon ya jawabnya singkat-singkat gitu.
eh, ada kesulitan komunikasi yang dirasakan wanita ini gitu ya, dari pasangannya, sehingga di sini Kak Tere merasakan bahwa ada keraguan ya, ada ketidakyakinan di dalam hati seorang wanita ini akan ya hubungan ini arahnya ke masa depan enggak ya gitu, ada ketidakyakinan gitu. Padahal seorang wanita ini sangat sangat mendambakan gitu ya, bahwa ia akan dipinang gitu ya, atau diperistri gitu ya oleh pasangannya itu ya, untuk menjadi pasangan hidup selamanya gitu ya, bisa ya berumah tangga kembali gitu, intinya seperti itu ya. Aku merasa pertemuan antara seorang wanita ini dengan pasangannya saat ini itu ya seperti alamiah gitu ya, ya Kak Tere merasakan bahwa ada kemudahan gitu ya untuk nyaman satu sama lain, ada kecocokan yang mudah terjalin gitu ya antara kedua orang ini gitu ya, dimana memang dari pertemuan itu terjadi komunikasi yang cukup intens gitu ya, satu sama lain saling ya cocok gitu ya, visi misinya itu pas gitu menurut dari sisi feminim maupun dari sisi maskulinnya gitu ya. Hal itu yang menjadi faktor pendukung ya bagi sepasang ini untuk ya lebih dalam lagi menjalin hubungan. Oke. Dimana aku melihat gitu ya, untuk saat ini gitu energi dari maskulin gitu ya, atau pasangan dari seorang wanita ini memang tidak terlalu fokus untuk hubungan gitu ya, tidak terlalu fokus dulu untuk hubungan, tapi fokusnya tuh pada hal yang lain yang berkaitan dengan materi, finansial, karir, usaha ataupun bisnis di sini ya. Ada pencapaian-pencapaian yang memang seorang divine maskulin ini ingin capai, ingin wujudkan gitu ya. Dan dia merasa bahwa untuk masalah hubungan ya dia yakin aja gitu ya, bahwa divine feminimnya wanitanya gitu ya, itu ya akan selalu setia dan sayang sama dia gitu, selalu setia dan cinta sama dia gitu ya. Energinya yang Kak Tere tangkap seperti itu ya. Memang ada ketakutan di sini dari sisi divine feminim ya, dari wanita ini, yang dia takut kehilangan gitu ya, dia takut pasangannya itu berselingkuh gitu ya, atau digoda oleh lawan jenis yang lain gitu ya. Ada rasa ketakutan seperti itu yang memang membuat ya keraguan itu muncul gitu ya, apakah dia masih menginginkan hubungan ini atau enggak gitu ya. Ada perasaan atau pemikiran seperti itu ya. Dimana di kartu selanjutnya Kak Tere melihat di sini bahwa ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di diri divine feminim di sini. Karena divine maskulinnya itu nggak mau nggak mau terus terang gitu, atau berkata yang sebenarnya, bahwa dia itu punya keinginan untuk mencapai misalnya target-targetnya atau goal-goalnya gitu ya, seperti itu. Jadi dari sisi divine maskulin di sini ya berpikir ya divine feminim ya buat apa tahu gitu ya, biarlah urusan pekerjaan, urusan usaha bisnis dan karirnya ya aku aja gitu, ngapain di share ke dia gitu, nanti dianya cemas atau bingung, khawatir, dan agar maksudnya tuh agar divine
femininnya tuh tidak overthinking gitu loh. Tujuannya, niatnya tuh baik, tapi penyampaiannya mungkin kurang gitu ya, kurang tepat gitu. Dimana di sini ada trauma yang Kak Teri lihat dari divine feminim gitu ya, tentang hubungan gitu ya, mungkin dengan pasangannya yang terdahulu. Ya, dia tidak ingin kehilangan gitu. Mungkin di masa lalu, pada hubungan yang lalu, divine feminim ini sudah sayang, cinta, setia gitu ya, namun dia ditinggalkan gitu ya demi mungkin pihak ketiga gitu. Jadi dia tuh tidak mau terluka kembali gitu ya. Iya, aku merasa kuat ya pihak ketiganya ini untuk apa, kehidupan asmara divine feminim di masa lalu ya. Iya, divine feminim ini pernah gitu ya, hubungannya tuh kacau balau karena pihak ketiga. Dia kehilangan pasangan yang dicintai, disayangi ya. Ya karena pihak ketiga, entah pihak ketiga ini datang sendiri tanpa diundang, datang sendiri, atau bisa juga pasangannya terdahulu menghadirkan pihak ketiga ya, seperti itu. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya saja. Kak Tere punya beberapa kartu biar bacaannya lebih dalam ya. Oke. Oke, ada 4 kartu pas ya. Oke, di kartu yang pertama Kak Tere melihat bahwa divine feminim di sini karena komunikasinya yang Kak Tere katakan tidak dua arah ya, tidak baik, sedang tidak baik karena divine maskulinnya sibuk, yaitu menyebabkan kekhawatiran, kecemasan, overthinking yang berlebihan, sehingga ya dalam tidur pun sering bermimpi buruk gitu ya. Tidurnya juga nggak tenang gitu ya, atau terlalu malam di sini ya, sulit untuk tidur gitu karena banyak pikiran, banyak memikirkan atau berprasangka yang terlalu apa di sini, terlalu over apa terlalu dalam gitu ya. Oke. Ya, memang divine feminim di sini terlihat ya dalam proses healing gitu ya. Jadi dia tuh masih belum apa ya, belum stabil dalam emosionalnya gitu ya, karena adanya ketidakjelasan menurut divine feminim di sini akan apa yang dilakukan oleh divine maskulinnya, kenapa dia kok nggak ada seperti nggak ada, seolah-olah nggak ada waktu untuk divine feminimnya gitu loh ya. Mungkin apa, waktu untuk telepon, untuk chat gitu ya, itu dikurang apa, sangat kurang gitu ya, atau ya sangat sedikit sekali, sangat minim sekali dari divine maskulin. Di sini aku merasa divine maskulin tuh memang secara energi tidak ingin diganggu gitu ya, ingin ya lebih fokus aja gitu. Kalau divine feminimnya nggak apa ya, nggak ada perlu yang penting atau mendesak, yang nggak usah hubungi dia dulu gitu ya. Tapi bagi seorang divine feminim yang sangat perasa di sini ya, hal itu nggak mudah gitu ya untuk dipahami gitu ya, karena divine maskulin di sini ya juga nggak menjelaskan gitu ya, dengan ya penjelasannya kurang kalau menurut Kak Tere gitu ya. Oke ya, banyak rasa, banyak pikiran gitu ya yang saat ini sedang berkecamuk di diri divine feminim tentang divine maskulinnya gitu ya. Dia sedang ngapain ya, sedang sama siapa gitu ya. Ya banyak overthinking di sini, dan apa ya, perasaan dan pemikiran yang tidak seharusnya itu ya
terlalu dia pikirkan, ya terus difikirkan, terus dimanifestasi, akhirnya berakumulasi menjadi sebuah ketakutan dan obsesi di sini yang Kak Tere rasakan ya. Yaitu ada kecemasan gitu ya, bahwa dia nggak cinta lagi mungkin sama aku gitu ya, atau ya apakah dia mau meninggalkan aku gitu ya. Ya tentang berpikirnya tuh terlalu jauh gitu ya, tentang esok masa depan di sini, padahal kan tidak ada perbincangan gitu ya, dari divine maskulinnya kepada divine feminim, kalau dia tuh mau ninggalin atau mau ya mau apa ya mau menjauh gitu kan, menjauhnya dengan tujuan yang baik. Mungkin di sini Kak Tere merasakan bahwa tujuan dari divine maskulin ingin fokus pada hal-hal materinya ya, karena itu untuk apa ya, biaya nikah, bisa juga seperti itu ya, untuk mempersiapkan pernikahan, pertunangan, bisa juga seperti itu ya. Tapi di sini divine maskulinnya tuh orangnya introvert sekali gitu ya, nggak banyak bicara, lebih banyak aksi, tapi aksinya tuh senyap-senyap gitu, diam-diam gitu ya. Jadi itu yang membuat divine feminim tuh bingung gitu ya. Kan divine feminim di sini ya nggak bisa menebak gitu, atau tidak bisa ya mengetahui gitu ya, kalau nggak dijelaskan secara ya lembut gitu. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Oke, di sini aku melihat bahwa divine feminim itu masih belum dewasa gitu ya. Masih sangat pemikirannya masih sangat muda gitu ya, masih belum ya bijaksana lah gitu, belum fokusnya tuh masih pada diriku, masih pada aku gitu, subjektif gitu ya, dimana memang aku merasa sudah melekat gitu ya, divine feminim sudah sangat melekat, sudah sangat nyaman sekali dengan divine maskulinnya di sini, sehingga yaitu tidak mau terlepas, tidak mau kehilangan ya, sedetik pun aja nggak mau kalau bisa ya. Oke, di sini memang ini soal ya pengertian ya, divine feminim di sini terlihat kurang pengertian akan ya kurang pengertian tentang pekerjaan, tentang bisnis, usaha, karir, atau pencapaian dari divine maskulinnya di sini ya. Oke, dimana memang seorang divine feminim di sini membutuhkan sebuah penjelasan yang ya kalau bisa semakin rinci semakin baik gitu ya, semakin terperinci semakin baik gitu, agar divine feminimnya tuh bisa memahami dengan baik, bisa mengerti gitu ya. Tapi kan ini karakter gitu ya, karakter dari seorang maskulinnya itu, pasangannya tuh sangat sedikit sekali ngomong gitu ya. Kalau ngomong itu ya yang penting-penting aja gitu, orangnya memang seperti itu. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya. Ya ada energi Libra gitu ya, divine feminim di sini harus lebih bisa menyeimbangkan antara logika dan hatinya gitu ya, agar tidak terlalu overthinking, tidak terlalu cemas dan khawatir tentang segala sesuatunya gitu ya. Kalau sudah memang yakin sama divine maskulin ya yakin aja gitu ya, nggak usah terlalu berpikir yang macem-macem atau yang aneh-aneh gitu ya. Di sini ada energi Capricorn gitu ya. Divine feminim di sini ya juga harus bisa membedakan gitu ya. Apa yang menjadi ketakutannya saat ini itu kan
dari masa lalu gitu, pasangan yang sudah lah, yang dulu gitu ya, bukan pasangan saat ini gitu. Untuk apa disama-samakan gitu ya, kan tiap orang tuh berbeda, mungkin secara sifat karakternya juga nggak sama, mungkin mirip tapi kan belum tentu sama gitu. Mirip kan bukan berarti sama gitu ya. Jadi jangan terlalu ya mempersamakan di sini ya, apa yang pernah dialami di masa lalu dengan apa yang saat ini sedang dialami gitu ya. Ya memang boleh khawatir, cemas gitu ya, akan kehilangan seseorang yang sudah membuat kita nyaman dan aman di sini, tapi jangan terlalu gitu. Kalau terlalu memang semua yang terlalu tidak baik ya. Oke. Ya, berdirilah teguh pada keyakinanmu gitu ya. Pesan untuk divine feminim di sini, berdirilah teguh pada keyakinanmu. Jadi kalau kamu sudah yakin bahwa divine maskulin kamu setia seperti kamu setia sama dia, divine maskulin kamu cinta sama kamu seperti kamu mencintai dia, ya nggak usah terlalu pikir yang macam-macam gitu ya. Jadi ya diminta untuk bisa lebih teguhlah pada keyakinan, karena ketika kamu bisa teguh dengan keyakinanmu, maka ya overthinking, perasaan yang terlalu terlalu mendrama ya, Kak Tiri katakan di sini ya, overthinking lah yang terlalu baper gitu ya, atau terlalu terbawa perasaan di sini ya, akan membuat keyakinanmu tuh goyah gitu ya. Ya, ada pesan dari kartu monologi bahwa untuk divine feminim ya harus lebih berserah gitu ya. Kita hanya bisa berusaha, kita manusia hanya bisa berusaha, tapi yang menentukan semua itu jodoh atau tidaknya kita dengan pasangan adalah Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Jadi ya jangan jangan melupakan bahwa kekuasaan tertinggi dari kita sebagai manusia ya adalah Tuhan gitu loh ya, bukan diri kita gitu ya. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar dia tidak pergi, tapi kalau memang bukan jodohnya ya pasti dia memiliki jalan untuk ya pergi dari kita gitu loh, meskipun kita tuh masih menginginkannya gitu ya. Oke, seperti itu. Di kartu selanjutnya. Oke, ya di sini Kak Tere merasa divine feminim gitu ya, karena terlalu banyak overthinking gitu ya, banyak rasa gitu, banyak rasa yang dirasakan, jadinya tuh males makan gitu ya, kurang ada asupan makanan yang masuk gitu, nafsu makan kelihatannya berkurang. Kalaupun makanannya itu ya nggak sehat, seperti makanan cepat saji gitu ya. Ya diminta untuk ya lebih, ya bolehlah sedih, bolehlah baper, bolehlah overthinking, tapi ya tetap makan sehari 3 kali dengan makanan yang sehat dan bergizi ya, agar kamu tetap sehat secara tubuh jasmani maupun secara hati atau mental ya. Oke. Ya, divine feminim di sini diminta untuk lebih sabar ya, lebih sabar untuk menghadapi atau menunggu divine maskulinnya menyelesaikan tugas, atau ya sabar menanti divine maskulinnya mencapai goal-goalnya gitu ya. Mungkin di sini divine feminim yang tertarik energinya itu orangnya nggak sabaran gitu ya, pinginnya tuh cepet gitu ya, dilatih mungkin
Ini waktunya bagi divine feminim untuk melatih kesabaran di saat divine maskulinnya itu sedang berjuang gitu ya dalam usaha, karir, bisnis ya atau pencapaian lainnya di sini. Ya, memang ada kerinduan ya untuk diperhatikan, untuk ya disayang, untuk ya ditemani gitu ya. Ada perasaan sendiri, sepi, hampa tanpamu gitu ya yang dirasakan oleh divine feminim di sini ya. Oke, di mana ya divine feminim saat ini tuh secara energi lagi low gitu ya, lagi vibrasinya lagi rendah karena yaitu kurang makan gitu ya, nafsu makannya berkurang, makan 3 kali cuma makan sekali di sini ya. Yaitu overthinking juga, beban-beban hati, mental gitu ya, itu membuat secara energi divine feminim nih dalam yaitu rendah gitu ya. Ini diminta oleh semesta untuk ya bisa menaikkan energi kamu, vibrasi kamu ke lebih positif lagi. Dengan kamu yakinlah, kalau kamu sudah yakin percaya sama divine maskulin kamu, nggak ngapa-ngapain di luar sana, dia fokus kepada pekerjaan, pada pencapaiannya, ya yakin aja gitu ya. Kamu perlu melatih diri kamu untuk lebih bisa berpikir positif gitu ya, lebih ya menyerah ya, seperti yang aku katakan tadi, ini ada kartunya surrender to divine, berserah pada Tuhan. Jika memang jodohnya dia nggak akan mungkin diambil orang gitu loh, diambil siapapun gitu ya. Ya apapun yang dilakukan divine maskulin kamu saat ini itu ya untuk kalian nanti gitu, untuk masa depan kalian gitu ya, percaya aja ya. Berprasangka baik pada semesta, aku mendapatkan kata-kata itu ya. Divine feminim harus belajar untuk itu berprasangka baik pada semesta dan berprasangka baik pada divine maskulinnya ya. Oke. Ya, di sini divine feminim itu sering telepon, chat gitu ya, sering seperti menekan gitu ya divine maskulinnya gitu. Dan hal itu kamu yang terlalu divine feminim yang terlalu mungkin terlalu banyak bicara, terlalu banyak berkata-kata, itu membuat seorang divine maskulin di sini juga merasa tertekan, merasa tidak nyaman. Ya, jadi kamu harus kurangi untuk ya untuk chat atau telepon dia gitu ya. Kalau nggak diangkat gitu ya sudah, kalau nggak dibalas ya sudah gitu, nggak usah chat lagi sampai nyepam gitu ya, jangan ya. Oke, di sini ya kamu harus ketika divine maskulin kamu sibuk gitu ya, fokus pada pencapaiannya, pada apa ya, cita-citanya gitu ya, pada hal-hal materi ya. Divine feminim di sini diminta untuk lebih fokus pada diri kamu sendiri, pada hobi kamu, pada kesenangan kamu di sini, pada kehidupan kamu ya. Jangan terlalu fokus juga sama divine maskulin kamu gitu. Kamu ketika kamu terlalu fokus sama divine maskulin kamu lupa gitu ya, bahwa kamu itu juga punya kebutuhan gitu, bahwa kamu tuh juga punya kehidupan. Jadi kamu kehilangan me time kamu, waktu kamu gitu ya. Ya karena kamu selama ini terlalu fokus sama kehidupan divine maskulin kamu. Jadi saat divine maskulin kamu tidak ingin diganggu, ya kamu fokus saja sama diri kamu sendiri. Apa yang kamu inginkan lakukan, ya lakukan aja. Kamu ingin kemana ya pergi aja gitu ya. Oke. Ya, aku melihat ini adalah energi dari divine maskulin ya, yang sangat fokus pada hal-hal yang berbau dengan uang gitu ya, berbau dengan materi, pencapaian gitu ya, kesuksesan di sini ya. Ya.
Dan pada akhirnya semua itu ya, apapun yang dilakukan oleh divine of maskulin kamu itu ya untuk masa depan kalian gitu loh. Dan apapun yang kamu lakukan di saat divine maskulin kamu sedang sibuk di sini, yaitu akan membuat kamu juga proses healingnya juga cepat gitu ya. Jadi kalau kamu saat ini divine maskulin kamu sibuk gitu, kamu fokus pada hobi kamu memasak, yaitu akan menjadi salah satu cara healing kamu di sini ya. Dan hobi memasak kamu akan menjadikan kamu menemukan bakat terpendam kamu. Siapa tahu kamu bisa jadi koki yang handal, atau kamu bisa buka resto ke depannya gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman readingannya, semoga bermanfaat ya. Apapun yang Kak Tere sampaikan di sini semoga bisa kalian pahami dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye semuanya.